Selamat datang kembali Anda semua di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bongkar sesuatu yang mungkin akrab banget ya buat kita semua. Rasa malas atau sloth, salah satu dari 7 dosa pokok yang terkenal itu. Nah, sumber kita kali ini bab 5 dari buku The Science of Sin. Tapi tenang aja, kita di sini bukan mau ngejudge ya. Tujuan kita lebih ke memahami, pakai kacamata sains, kenapa sih kadang kita tuh kayak enggan banget gitu melakukan sesuatu yang kita tahu harus kita lakukan. Pernah dengar cerita Paul Railton itu? Yang ngajak jalan anjingnya, tapi dianya tetap di mobil, nyetir pelan-pelan di samping anjingnya. Atau ini nih yang cukup, bikin kaget dari sumber kita. Fakta bahwa kurang gerak itu ternyata 2 kali lebih mematikan dibanding obesitas. Oke deh, yuk kita mulai kupas tuntas soal kemalasan ini. Nah, pertama-tama nih, penting kayaknya kita samain persepsi dulu soal males di sini. Ini bukan sekedar, aduh capek nih abis kerja, atau pengen santai nonton film gitu. Bab ini ngegambarnya lebih kayak keengganan yang mendasar gitu ya, buat ngerjain tugas atau tanggung jawab. Betul. Terutama ya, khususnya pas kita sadar betul itu penting. Ini unik loh. Dosa lain kan biasanya mendorong kita buat berbuat sesuatu ya. Nah, kalau kemalasan ini justru dorongannya untuk tidak berbuat apa-apa. Jadi semacam pergulatan di dalam diri gitu ya. Ada tugas, tapi kok rasanya berat banget buat mulai. Iya, persis. Kayak ada sesuatu yang nahan kita. Kita jadi nunda-nunda atau malah ngehindarin sama sekali. Rasanya kayak narik rem tangan padahal harusnya injek gas gitu. Menarik nih, kalau lihat gimana ini digambarkan di sejarah. Sumber kita nyebut sosok demonologi namanya Belphegor. Katanya dia ini suka ngegoda manusia dari toilet. Haha, iya. Kedengarannya aneh ya. Tapi katanya itu posisi paling nyaman buat bermalas-malasan. Nah, dari situ dia nawarin penemuan-penemuan baru biar orang nggak usah kerja keras. Wah, kayak nyindir zaman sekarang banget ya, dengan semua teknologi yang bikin gampang ini. Relevan sekali. Dan pandangan kritis soal kemalasan ini sebenarnya udah lama ada di banyak tradisi agama besar loh. Di Buddhisme misalnya ada istilah kausidia. Kausidia? Apa tuh artinya? Itu artinya kelambanan atau kemalasan mental. Dianggap salah satu dari 5 rintangan utama pas kita meditasi. Jadi kayak penghalang buat pencerahan gitu. Oh gitu. Kalau di tradisi lain gimana? Di Islam juga ada, namanya kasal. Ini juga nunjuk ke kelesuan atau kemalasan. Nah, menariknya, praktik kayak sholat 5 waktu atau puasa Ramadan, itu bisa dilihat sebagai latihan disiplin yang kuat. Maksudnya buat ngelawan kasal itu? Bisa dibilang gitu. Ritual ini kan kayak maksa kita untuk gerak, untuk ngendaliin diri, ngelawan kecenderungan alami buat, ya, bermalas-malasan itu. Tadinya saya kira kemalasan ini lebih ke urusan kerjaan aja. Nah, itu ada pergeseran makna juga. Dulu, dalam pemikiran Kristen awal, ada konsep acedia. Itu fokusnya lebih ke kemalasan spiritual, kayak rasa bosen atau enggan ngelakuin hal rohani. Oh, jadi bukan soal kerjaan duniawi ya awalnya? Bukan, tapi lama-lama maknanya meluas. Sekarang kalau kita ngomongin acedia atau kemalasan, ya seringnya dikaitin sama keengganan ngerjain tugas duniawi, kerjaan, urusan keluarga, kontribusi ke komunitas. Jadi geser gitu dari urusan langit ke urusan bumi. Dan benar kata Anda tadi, di era modern ini, godaan buat males tuh kayaknya ada di mana-mana ya. Mesin cuci, pengering, robot vakum, pesan makan tinggal klik, hiburan di HP nggak ada habisnya. Betul, semua seakan berlomba bikin hidup kita lebih mudah. Mengurangi usaha fisik, mengurangi usaha mental. Contoh Paul Railton tadi, walau ekstrim ya, tapi itu gambaran di mana kemudahan ini bisa kebablasan. Jadi kayak pedang bermata dua gitu ya teknologi ini? Bisa jadi. Yang menarik di sini adalah sumber ini nunjukin sesuatu yang mungkin agak lawan intuisi kita. Semacam paradoks soal usaha. Kita kan sering mikir, wah, enak banget kalau semua gampang. Iyalah, siapa yang nggak mau? Tapi ternyata, data nunjukin kepuasan sejati itu seringnya malah datang dari hasil kerja keras kita sendiri. Itu namanya motivasi intrinsik. Rasa puas pas kita berhasil naklukin tantangan itu, ternyata bisa jauh lebih bikin bahagia dibanding dapat hal yang sama dengan gampang atau karena dibayar misalnya. Jadi kalau kita terus-terusan milih yang gampang, malah bisa nggak bahagia gitu? Dalam jangka panjang, bisa menggerogoti rasa sejahtera kita, katanya gitu. Mungkin nyaman sesaat, tapi nggak memuaskan secara mendalam.
Dan ini bukan cuma soal perasaan puas atau nggak puas aja kan ya? Ada dampak ke kesehatan yang, wah, serius banget ini. Sumber kita ngebahas studi gede di Eropa. Ratusan ribu orang diikutin belasan tahun. Iya, temuan studi itu benar-benar menghentak sih. Ternyata kurang aktivitas fisik atau inaktivitas itu pembunuh senyap. Pembunuh senyap gimana maksudnya? Jadi, studi itu nemuin fakta yang cukup bikin kaget. Jumlah kematian yang disebabkan oleh inaktivitas itu ternyata 2 kali lipat lebih banyak dibanding kematian akibat obesitas. 2 kali lipat? Wah, serius ini? Serius? Ini nunjukin betapa bahayanya gaya hidup yang kurang gerak. Dan yang penting dicatat nih, risiko ini berlaku buat semua orang. Nggak cuma buat yang obesitas. Anda bisa aja berat badannya ideal. Tapi kalau kerjaannya duduk terus, ya risikonya tetap tinggi. Penyakit-penyakitnya juga serem-serem ya disebutinnya. Jantung koroner, diabetes tipe 2. Iya, sampai kanker usus besar dan payudara juga. Jadi, kemalasan dalam bentuk fisik ini, ya ampun, benar-benar bisa fatal akibatnya. Ini udah bukan soal dosa doang, tapi soal hidup dan mati. Oke. Coba kita gali lebih dalam lagi yuk. Gimana sih penjelasan sainsnya, apa yang terjadi di otak gitu kalau orang ngalamin kemalasan yang ekstrim? Atau yang istilah klinisnya apatis ya? Iya, apatis. Sumber ini ngejelasin apatis itu sebagai penurunan drastis dalam perilaku yang punya tujuan, yang digerakin sama kemauan. Nah, ini sering banget muncul kalau ada kerusakan di area otak namanya striatum, misalnya karena stroke. Striatum, ya. Itu fungsinya apa emang? Wah, penting banget. Striatum ini kayak pusat komando buat motivasi sama memulai tindakan. Nah, sumber ini ngejelasin secara simpel ya, ada 2 sirkuit utama di striatum yang kalau keganggu bisa bikin apatis. Tapi cara ganggunya beda. Oh, ada 2 macam gitu. Gimana tuh bedanya? Sirkuit pertama, ini melibatkan bagian namanya striatum ventral sama area lain kayak korteks orbitofrontal medial. Nah, sirkuit ini tugasnya ngebantu kita ngerasain mana sih pilihan yang paling oke, paling memuaskan. Kalau ini rusak, kita jadi susah termotivasi karena bingung mau apa. Jadi kayak nggak ada yang menarik gitu ya? Semuanya hambar. Kurang lebih gitu. Nah, sirkuit kedua ini melibatkan striatum dorsal sama korteks prefrontal dorsolateral. Kalau ini lebih ke urusan ngerencanain sama ngelaksanain tindakan buat capai tujuan. Jadi kalau ini yang rusak, gimana? Kita mungkin tahu apa yang kita mau, tapi kita susah banget nyusun langkahnya, atau bahkan sekedar mulai gerak. Tahu tujuannya apa, tapi rasanya lumpuh, nggak tahu gimana caranya mulai. Nah, neurotransmitter dopamin yang sering kita dengar soal kesenangan sama motivasi, itu juga perannya penting banget di kedua sirkuit striatum ini. Wah, rumit juga ya ternyata di otak kita. Tapi setelah dengar semua dampak negatif tadi, dari kesehatan sampai ke otak, mungkin kita jadi mikir, wah, kemalasan ini pokoknya harus dihindari banget ya. Tapi apa iya selalu buruk? Nah, itu pertanyaan bagus. Dan jawabannya ya tentu aja nggak selalu. Istirahat, jeda, itu penting banget loh. Tubuh sama pikiran kita tuh butuh waktu buat pulih setelah kerja keras. Mau fisik atau mental, sama aja. Jadi kalau kita paksain terus malah nggak bagus. Justru bisa jadi bumerang. Sumber ini ngasih contoh konkret. Di Inggris, kerugian ekonomi gara-gara kurang tidur, ini kan bisa kita lihat sebagai bentuk kerja berlebihan tanpa jeda ya. Itu diperkirakan sampai 40 miliar pound sterling setahun. Gara-gara produktivitas turun. 40 miliar pound sterling, gede banget. Iya, jadi sedikit kemalasan dalam arti ngambil jeda yang pas, yang terencana, itu bukan cuma boleh, tapi malah langkah cerdas. Buat jaga kesehatan jangka panjang, dan ironisnya buat jaga produktivitas juga. Jadi ada sisi baiknya juga ya? Ini nih yang bikin bingung kadang. Gimana kita bedain antara kemalasan yang emang pilihan sama kondisi orang yang kelihatan gak aktif, tapi sebenarnya karena keadaan. Gampang banget kan kita ngejudge, dia pengangguran karena males aja. Atau dia jadi tunawisma karena nggak mau usaha. Apa iya segampang itu? Sama sekali nggak gampang. Dan data dari sumber ini benar-benar nantang pandangan simpel kayak gitu. Coba kita lihat pengangguran jangka panjang. Ada studi di AS nemuin makin lama orang nganggur, lebih dari 6 bulan, makin kecil kemungkinan dia dipanggil wawancara. Padahal kualifikasinya sama loh. Jadi ada semacam stigma gitu ya? Iya, kayak ada bias. Terus studi lain di Jerman nunjukin pengangguran jangka panjang itu bisa ngubah kepribadian, nurunin sifat conscientiousness kayak ketelitian, kedisiplinan gitu terutama pada pria. Belum lagi ada efek discourage worker.
Discourage worker, itu apa lagi? Itu orang yang akhirnya nyerah nyari kerja karena udah keseringan ditolak, udah putus asa. Nah, ini kan jelas bukan soal pilihan males ya, tapi lebih ke kurangnya kesempatan, ditambah dampak psikologis dari penolakan terus-menerus. Bener juga ya. Kalau tunawisma gimana? Mirip, angka-angka di sumber ini nunjukin mayoritas jadi tunawisma itu bukan karena milih, tapi karena faktor di luar kendali mereka, kekerasan dalam rumah tangga, kejebak utang, gangguan kesehatan mental yang serius. Diperkirain 25-30% tunawisma ngalamin ini. Sebanyak itu ya? Iya, bahkan ada temuan neuroscience yang menarik nih. Katanya pas kita cuma lihat foto tunawisma, area otak kita yang hubungannya sama empati itu cenderung kurang aktif. Kayak kita secara nggak sadar mendehumanisasi mereka gitu. Wah. Tapi persepsi ini bisa berubah drastis kalau ada interaksi langsung. Misalnya kita ikut jadi relawan di dapur umum. Tiba-tiba kita lihat mereka sebagai manusia seutuhnya lagi. Dalam banget ya pesannya. Jadi, kemalasan sejati yang dimaksud di sumber ini, dalam konteks dosa, itu kayaknya lebih ke pilihan sadar buat abai sama tanggung jawab, padahal kita sebenarnya punya kemampuan dan kesempatan buat bertindak. Tepat sekali. Ini beda banget sama kondisi orang yang nggak aktif karena nggak punya pilihan lain. Entah karena nggak ada kerjaan, masalah kesehatan, atau tekanan ekonomi. Jadi kita mesti hati-hati banget lah sebelum nge-labelin orang males. Nah, ngomongin soal pilihan dan kesempatan, yuk kita geser dikit ke wajah kemalasan di zaman sekarang, era digital ini. Fenomena couch potato modern. Orang yang bisa tenggelam berjam-jam di depan layar. Main game, scrolling medsos gak jelas, nonton serial maraton. Iya, tanpa menghasilkan sesuatu yang bermakna gitu ya, baik buat diri sendiri maupun orang lain. Sumber ini malah ngasih contoh yang bikin agak ngeri sih. Ada Wall of Shame di platform game Steam. Wall of Shame. Papan memalukan gitu. Semacam itu, isinya daftar pemain dengan waktu main paling lama. Ada yang kecatat lebih dari 50.000 jam. Coba Anda hitung, itu hampir 6 tahun main game non-stop. Astaga, 6 tahun. Buat apa ya? Nah itu dia pertanyaannya, mekanisme di baliknya ini diduga mirip sama kecanduan lain, kayak kecanduan pornografi internet yang juga dibahas di buku ini. Kayak ada pemrograman ulang di sirkuit striatum kita tadi. Aktivitas digital itu jadi kerasa jauh lebih menarik, lebih penting dibanding tugas atau interaksi di dunia nyata. Motivasi kita jadi kedistorsi gitu. Jadi otaknya kayak dihack gitu ya? Sama game atau medsos? Bisa dibilang gitu, perlu digarisbawahi ya, nggak semua penggunaan teknologi itu buruk loh, manfaatnya banyak banget. Tapi ada bahaya nyata dari yang namanya compulsive engagement, keterlibatan kompulsif. Itu gimana tuh maksudnya? Itu kondisi di mana kita jadi susah banget berhenti ngelakuin sesuatu secara online. Dan seringnya desain aplikasi, game, platform medsos itu emang sengaja dibikin buat mancing keterlibatan kayak gini, dirancang biar kita ketagihan. Sengaja dibikin nagih ya? Wah, pantesan susah lepas kadang. Iya, makanya sumber ini sampai ngangkat beberapa kisah tragis dari Asia Timur buat contoh ekstrim bahaya kemalasan digital ini. Ada kasus pasangan di Korea Selatan yang keasyikan ngurus bayi virtual di game online, bayi asli mereka meninggal karena nggak keurus, kelaparan. Ya ampun. Ada juga gamer di China sama Taipei yang meninggal setelah main game non-stop berhari-hari di warnet. Jadi ini bukan cuma buang waktu lagi, tapi bisa fatal beneran. Serem banget ya dampaknya. Makanya analisis di sumber ini cukup nusuk sih. Mereka yang secara sadar dan berulang kali milih buat ngabisin sebagian besar waktu luangnya buat aktivitas digital yang nggak produktif atau nggak bermakna ini. Nah, inilah yang bisa dianggap anak-anak Belphegor modern. Jadi, mereka punya pilihan, punya kesempatan, tapi milih tenggelam di distraksi digital. Ngabain tanggung jawab lain, gitu ya kesimpulannya. Kurang lebih begitu interpretasinya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya lagi nih, jelas banget kita perlu mikir 2 kali sebelum cap males ke seseorang. Penting banget bedain antara kondisi terpaksa kayak pengangguran yang susah cari kerja, tunawisme, orang sakit, sama pilihan bebas buat ngabain tanggung jawab padahal sebenarnya ada alternatif lain yang lebih konstruktif. Dan menurut interpretasi bab 5 ini, label kemalasan sebagai dosa itu kayaknya lebih cocok buat situasi yang kedua tadi ya. Pas orang punya sumber daya, punya kesempatan, punya kemampuan, tapi secara konsisten milih jalan paling gampang, paling minim usaha, ngorbanin tanggung jawab demi kenyamanan sesaat atau hiburan digital yang nggak ada ujungnya. Jadi apa artinya semua ini buat Anda para pendengar?
Kita udah lihat bareng-bareng, kemalasan itu ternyata, rumit banget ya. Lebih dari sekedar rasa capek, ada sejarahnya, ada pandangan agama, ada dampak kesehatan yang bisa mematikan, ada mekanisme otak yang kompleks, potensi salah paham pas kita nilai orang lain, dan sekarang ada wujud barunya yang menggoda banget di era digital. Betul. Dan ini mungkin ninggalin beberapa pertanyaan ya buat kita renungkan lebih lanjut. Dengan semua kemudahan teknologi yang ada di ujung jari kita ini, jangan-jangan kita tanpa sadar malah lagi nyiptain lahan subur buat bentuk kemalasan baru yang dampaknya mungkin lebih ngerusak dalam jangka panjang, baik buat diri kita maupun buat masyarakat luas. Pertanyaan bagus tuh. Terus gimana dong? Nah, itu dia. Gimana kita navigasi dilema ini? Gimana caranya nyiimbangin kebutuhan vital buat istirahat yang tadi kita bahas, penting banget, dengan tanggung jawab kita di dunia yang penuh distraksi digital ini. Distraksi yang sengaja dirancang buat nyedot perhatian kita. Apa cukup dengan kita sadar aja soal adanya jebakan kemalasan digital ini? Apa itu cukup buat ngebentengin diri dari tarikannya yang kuat banget itu? Pertanyaan-pertanyaan yang penting banget buat kita bawa pulang dan pikirin masing-masing ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini tentang kemalasan. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya.